Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita hidayah sehingga kita masih bisa aktif untuk meneruskan kajian rutin kita, kajian rutin ilmu Daruri dalam keadaan sehat wa'afiyah. Untuk sore hari ini, insya Allah kita akan meneruskan kajian kitab Mukhtasar yang pada sore hari ini kita meneruskan bab ma'asi. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin kita sudah menjelaskan tentang beberapa maksiat-maksiat yang kemungkinan itu dilakukan oleh badan. Jadi sekali lagi kita mengetahui maksiat-maksiat tersebut supaya kita terhindar. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak tahu, dia terjerumus pada perkara-perkara yang dia itu tidak menginginkannya karena ketidaktahuannya. Makanya kita mengetahui kejelekan bukan tujuannya untuk mengerjakannya, akan tapi supaya kita bisa menjauhinya. Kata para ulama, araftus syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Jadi kita mengetahui kejelekan itu bukan untuk melakukannya, bukan untuk mempraktekannya, akan tetapi kita supaya bisa menjauhinya. Banyak orang yang terjerumus dalam maksiat-maksiat. Apa alasan mereka atau faktor yang membuat mereka terjerumus? Karena mereka tidak tahu. Makanya kita diperintahkan oleh agama untuk menuntut ilmu agama. Supaya apa? Supaya kita mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijauhi. Kemarin kita sudah menjelaskan sebagian dari maksiat-maksiat yang kemungkinan dilakukan oleh anggota badan, yaitu yang diantaranya kemarin itu adalah sihir, kemarin kita sudah jelaskan, kemudian keluarnya perempuan karena tujuan supaya ada laki-laki, dia melewati laki-laki supaya laki-laki tersebut itu tergoda dengannya, itu termasuk dari maksiat badan. Dan sekarang kita akan menjelaskan tentang kelanjutan dari bab kemarin yang sekarang kita sudah kita membahas tentang salah satu dari maksiat badan itu adalah keluar dari ketaatan terhadap khalifah. Kemarin kita sudah menjelaskan sedikit, kita lanjutkan. Jadi keluar dari ketaatan terhadap khalifah itu termasuk maksiat dan itu adalah maksiat besar, dosa besar. Nah, jadi itu termasuk dosa besar. Seperti orang-orang yang memberontak kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan memeranginya. Nah, jadi di sini orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada khalifah, maka dia dianggap berdosa besar. Seperti orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pada masa sahabat, ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memimpin orang-orang Muslim, yaitu statusnya adalah khalifah, itu kan karena atau menjadi khalifahnya itu karena memang sesuai
artinya diangkat oleh orang-orang yang muslim. Orang-orang muslim pada waktu itu sepakat bahwasanya yang menjadi pemimpin mereka itu adalah Sayyidina Ali. Artinya Sayyidina Ali itu pemimpin yang sah dan dibenarkan oleh agama. Kemudian ada orang yang keluar dari taat kepada khalifah pada waktu itu, maka berdosa besar. Termasuknya dari sebagian sahabat ada yang keluar dari membaiat khalifah, dari membaiat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah sahabat Az-Zubair. Kemudian ada sahabat Tolha. Dua orang ini itu termasuk min kibaris sahabat, termasuk pembesar para sahabat. Karena Az-Zubair dan Tolha ini adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala karena dijanjikan dalam sabda baginda Nabi SAW bahwasanya Az-Zubair dan Tolha ini termasuk orang yang masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya di sini bahwasanya meskipun dia adalah statusnya wali Allah subhanahu wa ta'ala dan benar-benar wali, karena apa? Karena itu sudah dijanjikan masuk surga dengan sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka meskipun wali itu tidak maksum, tidak terjaga dari dosa. Walaupun itu adalah dosa besar. Walaupun itu adalah dosa besar. Tapi jelas kalau wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu terjaga dari kekufuran. Jelas seperti halnya nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau wali itu tidak terjaga dari kesalahan. Tidak terjaga dari dosa. Walaupun itu adalah dosa besar. Itu yang jelas-jelas wali. Apalagi orang tersebut belum jelas wali. Wali itu kan orang yang menjalankan perkara yang diamanatkan, yang diperintahkan kepadanya, perkara-perkara yang wajib itu semuanya itu dijalankan. Dan perkara-perkara yang dilarang semuanya itu tidak ia lakukan, ia jauhi. Itu adalah wali, dan ditambah dengan apa? Dengan kesunahan-kesunahan secara istiqomah, meskipun kesunahan itu tidak macamnya tidak banyak, satu kali umpamanya, satu saja, satu macam saja, seperti tahajud, tapi istiqomah, seperti sholat duha, istiqomah. Dan kewajiban-kewajiban itu tidak ada yang ditinggalkan, semua kewajiban itu ia lakukan, semua larangan ia tinggalkan, semua larangan ia tinggalkan. Itu adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu tidak akan menjadi wali kecuali dia sudah belajar ilmu agama. Minimal ilmu tersebut itu adalah ilmu yang daruri. Ilmu yang mengatur kita bagaimana kita menyembah kepada Allah dengan benar. Bagaimana berwudu dengan benar. Bagaimana kita mengenal Allah dengan benar. Bagaimana kita mengenal Rasulnya dengan benar. Bagaimana kita bersuci dari hadas besar ataupun hadas kecil, dari bagaimana kita sholat dengan benar. Itu hal-hal yang pokok itu harus ia kuasai dulu, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengangkat menjadikan seseorang wali itu dari orang yang bodoh tentang ilmu agama, karena itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, mattakhadallahu waliyan jahila. Mattakhadallahu waliyan jahila. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengangkat seorang wali dari orang-orang yang bodoh tentang ilmu agama. Begitu. Jadi tidak mungkin seorang wali itu apa? Bodoh tentang agama. Apalagi tentang masalah ilmu akidah. Apalagi tentang bagaimana mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Apalagi bagaimana dia mengenal Rasulnya dengan benar. Tentu mereka sangat menguasai hal itu. Makanya seorang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dari mulutnya akan selamat. Dari hatinya juga selamat dari perkara-perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Dari perbuatannya juga selamat.
selamat dari perkara-perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Itu. Apalagi seseorang tersebut, para jamaah sekalian, belum tentu kewaliannya, belum tentu dia dianggap wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena kita mendengar beberapa orang mengatakan dia itu wali, padahal apa? Padahal ucapannya itu menurut orang yang belajar agama itu sangat jauh dari kata-kata wali, sangat jauh. Karena apa? Karena kita yang awam ini hanya bisa mengukur bahwasanya orang tersebut itu wali ataupun tidak. Pertama itu dari apa? Dari keyakinannya. Keyakinan, apakah keyakinannya itu sesuai? Apakah ucapannya itu sesuai? Apakah tingkah lakunya itu sesuai atau tidak? Kalau sesuai, kemungkinan dia itu adalah wali-wali Allah kalau dia sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi, definisi seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wali-wali Allah itu tidak terjaga dari kesalahan, walaupun itu adalah wali besar. Seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, seperti Az-Zubair tadi, seperti Tolha. Begitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengatakan yang artinya bahwasanya jika seorang murid melihat gurunya itu berbuat salah menurut ilmu yang ia pelajari. Lah orang untuk mengatakan bahwasanya ini salah itu kan dengan ilmu yang ia pelajari. Bagaimana bisa dia mengatakan bahwasanya orang ini salah, orang ini benar kalau dia tidak mempunyai ilmu agama? Hanya dengan pikiran, itu nanti tambah hancur agama tersebut. Kalau menilai seseorang salah, menilai orang benar itu hanya dengan pikirannya, tanpa dengan ilmu agamanya, itu tambah salah dia. Tambah salah. Tentunya orang yang bisa menilai bahwasanya ini benar, ini salah, itu dengan ilmu agamanya. Jadi kalau ada murid melihat seorang gurunya itu menyimpang dari ajaran agama, maka hendaklah ia sadarkan, peringatkan, dikatakan kepadanya tentu dengan sopan bahwasanya ini tidak benar. Kalau dia itu adalah memang seorang guru yang murabbi, seorang guru yang memang benar-benar tawadhu, seorang guru yang benar-benar tahu tentang kesalahannya, maka dia akan kembali tidak menuruti sesuatu yang salah. Dia akan menerima dari dari muridnya, menerima peringatan dari muridnya bahwasanya ini salah Pak Guru, ini salah Pak Yai, karena menurut agama tidak begini umpamanya. Dengan ilmu yang ia pelajari, maka seorang guru tentunya dia akan mengatakan barakallahu fiik. Terima kasih banyak karena kamu sudah menyadarkanku, karena kamu telah menganggap bahwasanya kamu itu sayang, itu bentuk kesayangan. Bentuk sayang, bentuk rasa kasih sayang dari seorang murid kepada guru. Begitu juga bentuk rasa kasih sayang seorang guru kepada murid adalah ketika ada murid itu menyimpang dari agama, maka diingatkan. Begitu juga sebaliknya. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jika seorang murid itu melihat gurunya itu menyimpang, maka hendaklah dia mengingatkan tentang kesalahan tersebut. Kalau dia kembali, artinya dia itu sadar bahwasanya itu salah, kemudian dia memperbaikinya, maka ya sudah jelas. Artinya dia sudah menerima. Tapi kalau dia, seorang guru tersebut yang berbuat salah, menurut pandangan dari murid dengan pandangan ilmunya, ilmu yang ia pelajari, kalau dia salah seorang guru tersebut, kemudian diingatkan, tidak mau diingatkan, karena sombong dan lain sebagainya, maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jangan ikuti murid tersebut, jangan diikuti guru tersebut. Maka apa? Fakun ma'as syara'. Maka hendaklah kamu berjalan sesuai dengan syara'. Itu seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu juga Syekh Ahmad Ar-Rifai. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sama. Karena yang menjadi tolak ukur itu adalah agama. Yang menjadi tolak ukur itu adalah syariat, bukan seseorangnya. Bukan seseorang. Karena dia adalah tokoh, maka dia mesti benar. Bukan. Karena dia itu adalah seseorang yang dianggap pakai sorban, punya pengikut, maka mesti benar. Bukan. Akan tetapi apa? Akan tapi yang menjadi tolak ukur itu adalah agama. Apa yang dikatakan agama salah, apa yang dikatakan syarat salah, maka mesti salah. Maka itu salah. Apa yang dikatakan syarat benar, maka itulah yang benar. Itulah para jamaah sekalian yang harus kita indahkan. Harus kita ingat-ingat seperti itu. Artinya yang menjadi tolak ukur kita itu bukan seseorang, bukan orangnya. Kita mengagungi syekh-syekh karena syekh itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengagungi kiai karena kiai tersebut itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga itu. Makanya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "I'rif al-haqqa ta'rif ahlahu." Ketahuilah perkara yang hak. Artinya apa? Belajarlah dulu. Ini adalah yang hak, ini adalah yang batil, begitu. Maka kamu kalau sudah tahu ini adalah perkara yang benar, ini adalah yang batil, maka orang tahu bahwasanya oh ini orang ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat. Oh ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat. Begitu. Jadi bukan karena orangnya, bukan karena sorbannya, bukan karena jubahnya, bukan. Akan tetapi yang membuat orang tersebut itu benar itu adalah ilmunya. Yang membuat orang tersebut itu ada yang kita anggap benar, maksudnya kita mengikuti dia karena ilmu yang ada pada dirinya itu sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama kita. Begitu. Jadi sekali lagi bahwasanya termasuk dari maksiat badan itu adalah keluar dari imam. Keluar dari imam. Itu kalau ada imam, itu kalau ada khalifah. Nah, artinya kalau tidak ada khalifah, bagaimana? Apakah seseorang tersebut itu maksiat, tidak mendirikan khalifah? Kata para ulama tidak. Kenapa? Karena tidak ada pada kemampuan kita. Karena itu di luar kemampuan kita. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan, dan ayat ini adalah umum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan beban lebih di batas tidak memberikan beban yang tidak mampu untuk dilaksanakan oleh seseorang. Ayat ini adalah umum. Apapun itu, bentuk perbuatan apapun, kalau orang tersebut itu tidak mampu untuk melaksanakannya, maka tidak akan dosa. Tidak dosa. Termasuk adalah mendirikan khalifah. Tapi kita tidak mengingkari bahwasanya dalam Islam itu ada namanya khalifah. Nanti pada akhir zaman kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda akan datang seorang laki-laki, seseorang yang namanya itu sama dengan namaku dan bapaknya juga sama dengan nama bapakku. Dia akan menguasai bumi dengan keadilan, yaitu dia adalah Imam Mahdi. Jadi kita tidak mengingkari tentang adanya khalifah dalam Islam. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah berdosa, yaitu keluar dari imam, keluar dari khalifah, kalau memang benar-benar ada khalifah. Kalau benar-benar ada khalifah. Sedangkan hadis yang mereka gembar-gemborkan, kemarin kita sudah sebutkan, katanya apa? Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah.
orang yang mati dalam keadaan tidak membaiat khalifah, maka dia akan mati seperti orang jahiliyah. Artinya berdosa besar. Artinya dosa besar. Itu bukan statusnya itu untuk mendirikan khalifah. Akan tetapi apa? Itu statusnya adalah keluar dari khalifah. Pada waktu itu memang ada khalifah. Nyatanya hadis tersebut awalnya itu kan begini. Man khala ayadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati fala hujjata lahu. Orang yang keluar dari membaiat khalifah. Artinya apa? Ada khalifah. Maka dia besok di hari kiamat tidak ada hujah bagi dia, tidak ada alasan ketika dimintakan pertanggungjawaban. Artinya dia apa? Berdosa besar. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'a mata mitatan jahiliyah. Artinya orang yang mati dalam keadaan apa? Keadaan tidak membaiat khalifah, keluar dari khalifah, tidak kembali membaiat khalifah, maka dia apa? Maka dia mati dalam keadaan seperti orang jahiliyah. Artinya berdosa besar. Hadis ini bahwasanya ini adalah pada waktu ada khalifah, menunjukkan pada waktu ada khalifah, karena memang ada hadis lain. Hadis lain mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi, falyasbir alaihi." Orang yang tidak suka pada khalifah atau imam, pemimpinnya, maka apa? Falyasbir alaihi, maka orang tersebut hendaklah bersabar. Li'annahu laisa ahadun fa innahu laisa ahadun minan nasi yakhruju minas sultani shibran fama ta'alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Karena tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari membaiat khalifah walaupun satu jengkal. Artinya walaupun dia itu keluarnya itu meskipun sebentar umpamanya. Maksudnya dia itu keluar kemudian tidak kembali lagi begitu. Tidak kembali lagi untuk membaiat khalifah, maka dia mati dalam keadaan seperti orang jahiliyah. Artinya berdosa besar. Jadi hadis ini itu menafsiri, menguatkan tentang hadis yang tadi. Hadis yang menjelaskan orang yang keluar dari khalifah, bahwasanya itu menjelaskan ketika itu ada khalifah. Hadis ini kan berbunyi man kariha min amiri, orang yang tidak suka dengan pemimpinnya. Berarti ada pemimpin. Tidak suka dengan pemimpin pada waktu itu dipimpin oleh seseorang yang seseorang itu tidak sesuai dengan syariat umpamanya, selama dia itu tidak keluar dari Islam. Maka tidak boleh seseorang itu keluar dari pemimpin. Tidak boleh orang tersebut itu apa? Keluar dari membaiat khalifah. Berarti itu menunjukkan adanya khalifah. Bukan sebagai dalil untuk mendirikan khalifah. Nah, paham ya? Seperti itu. Jadi sekali lagi bahwasanya kita tidak mendirikan khalifah itu tidak berdosa. Karena itu di luar dari batas kemampuan kita. Dan itu ada ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban lebih dari orang yang tidak mampu. Artinya kalau dia tidak mampu, ya tidak berdosa, tidak berdosa. Nah, kemudian sedangkan hadis yang digembar-gemborkan waman mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah, itu adalah statusnya hadis tersebut ketika ada khalifah. Karena berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, penguat hadis bahwasanya itu adanya khalifah itu adalah hadis man kariha min amirihi, orang yang tidak suka dengan pemimpinnya tadi. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk maksiat badan, itu adalah mengurus anak yatim. Jadi kalau dia tahu pada dirinya tidak bisa mengurus, begitu maksudnya. Jadi dilanjutkan dulu, mengurus anak yatim, masjid atau menjabat sebagai hakim atau semacamnya, padahal ia mengetahui dirinya tidak mampu melaksanakan tugas tersebut.
Jadi termasuk dari maksiat badan ketika ada seseorang mengurus anak yatim. Biasanya kan apa? Biasanya ada orang-orang yang orang tersebut itu dipasrahi untuk mengurus anak yatim atau panti jombo jumbo apa istilahnya. Orang-orang yang kurang mampu diamanain, ataupun orang-orang duafa, orang-orang yang fakir, itu kan diamanain biasanya seperti itu. Dia tahu bahwasanya dia tidak amanah dalam segala hal, apalagi tentang urusan harta. Naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Biasanya kan ada seseorang tersebut itu membuat proposal yang atas nama anak yatim. Kemudian diajukan pada yayasan ataupun pabrik ataupun pemerintah, bahwasanya di sini membutuhkan dana kurang lebih 100 juta. Ketika ada proposal dan proposal itu atas nama anak yatim, berarti semuanya harus untuk anak yatim. Tidak boleh sepeser pun untuk orang-orang itu. Tidak boleh sepeser pun untuk orang-orang yang tidak anak yatim. Tidak boleh. Jadi tidak boleh umpamanya karena saya yang mengurusin, umpamanya saya yang mendidik, kemudian menyekolahkan, kemudian 10% masuk kantung saya, kemudian yang 90% untuk anak yatim. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi semuanya harus ditasarufkan, dikelola untuk keperluan anak yatim. Kalau ada orang tahu bahwasanya ketika orang tersebut mendapatkan dana untuk anak yatim, dia tahu nanti akan dimakan, akan masuk kantongnya untuk memperkaya diri, masih saja dia itu menerima amanah untuk mengurusi anak yatim, maka itu dosa. Maka itu dosa. Ataupun masjid disuruh untuk jadi DKM umpama, disuruh untuk jadi imam. Padahal dia tidak ada kriteria untuk menjadi imam. Bacaannya tidak karuan, tidak tahu tentang masuk dan keluarnya waktu sholat, rukun-rukun sholat juga tidak tahu, malah dia ingin berebut menjadi imam masjid, ataupun dia berebut ingin mengurusi masjid. Padahal dia tidak mampu untuk ngurusin masjid tersebut, maka itu berdosa. Ataupun di sini atau menjabat sebagai hakim atau semacamnya. Hakim atau semacamnya, maka juga tidak boleh ataupun berdosa kalau dia tahu pada dirinya tidak mampu untuk menjadi hakim. Yakin bahwasanya dia itu akan khianat, maka itu tidak boleh menerima amanat sebagai seorang hakim kalau dia jelas-jelas tidak amanah. Kalau dia tahu sendiri bahwa dirinya itu tidak amanah. Kemudian yang berikutnya termasuk maksiat badan itu adalah melindungi, menampung orang yang berbuat zalim dan menghalangi dari orang yang ingin mengambil haknya darinya. Jadi ada orang umpamanya mencuri ataupun ada orang yang mencelakai orang lain, kemudian lari kemudian ke rumahnya. Ada orang yang ingin mengadilinya, ingin meminta penjelasan dari dia, malah disembunyikan. Melindungi, menampung orang yang berbuat zalim. Jadi ada orang yang mencuri, kemudian dia tahu bahwasannya dia mencuri, kemudian lari ke rumahnya, kemudian ia sembunyikan, ia lindungi. Nah, itu juga tidak boleh termasuk maksiat badan. Menakut-nakuti orang Islam, tidak boleh. Kayak seperti naudzubillah ngeprank, itu kan tidak boleh, membuat orang itu takut. Umpamanya ada seorang ngeprank, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, orang tua kamu meninggal, itu kan berarti menakut-nakuti sesama orang muslim. Ya, kalau umpamanya tidak sakit jantungan, kalau sakit jantungan bisa meninggal.
bisa meninggal itu tidak boleh dalam Islam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagian maksiat-maksiat yang dilakukan oleh badan, yang kemungkinan dilakukan oleh badan, supaya kita bisa menjauhinya. Kita mempelajarinya, kita mengetahuinya, supaya kita bisa menjauhinya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai pada bab ini, pada penjelasan tentang maksiat badan, yaitu melindungi, menampung orang yang berbuat zalim. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Semoga kita tidak bosan-bosan untuk mendengarkan kajian ilmu daruri ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk sesi pertanyaan, kalau ada pertanyaan kita tunda sampai pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil sekali, sholawat sekali, dan istighfar sekali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.